sama aku. Kalian jangan bosen ya nonton aku, karena aku kan gak pernah bosen nih bareng kalian terus. Oh ya, kali ini aku bakalan sedikit memperkenalkan produk dari usaha kecil-kecilan aku. Jadi aku nih kan ada usaha kecil-kecilan, namanya itu organic cat litter. Nah itu tuh kayak pasir kucing tapi dari bahan organik. Nah, pakai wood pellet. Buat kalian yang belum tahu wood pellet itu apa sih? Jadi wood pellet itu serbuk kayu yang dipadetin, dan dia tuh harus dia padetin terus di oven, jadi dia tuh keras. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu banyak banget. Jadi itu tuh kan pengganti pasir kucing gitu. Jadi fungsinya buat menyerap kotoran hewan peliharaan kita, dan daya serapnya itu lebih tinggi. Emang keuntungannya apa sih sampai aku tuh harus banget gitu beli produk ini? Keuntungannya tuh banyak banget. Selain daya serapnya tinggi itu, produk lebih ramah lingkungan. Kalau pasir gumpal sama pasir wangi itu tuh masih kecium gitu aroma dari kotoran hewan. Tapi kalau pakai ini, berhubung dia ini dari organik kan, dari serbuk kayu, jadi aromanya dari kotoran hewan peliharaan kita tuh jadi keserap di sini. Keren banget pokoknya. Kalau kita udah selesai make, limbahnya itu bisa kita buat sebagai pupuk tanaman. Jadi kita tuh juga mendukung program pemerintah Go Green. Dan mungkin bisa dibilang mulai dari sekarang juga sih, kalau kita tuh ngebuang kotoran hewan peliharaan kita ini dari pasir itu, pasir wangi sama pasir gumpal, katanya sih tuang sampah tuh udah gak mau nerima lagi. Suami aku kemarin katanya juga kayak gitu sih, cerita sama aku, katanya pas kemarin dia buang pasir kucing di tempat sampah itu, tukang sampahnya gak mau ngangkut gitu katanya. Nah, aku kasih contoh sampel yang udah aku buka ya. Nih, jadi bentuknya tuh kayak gini. Tuh kayak gini. Jadi dia keras gitu. Nah, tuh kalau keras kayak gitu emangnya hewan peliharaan mau pup di situ? Mau lah. Jadi sebenarnya simpel aja. Perawatannya cat litter wood pellet sama cat litter biasa, pasir gumpal sama pasir wangi itu lebih mudah ini. Karena apa? Karena ketika wood pellet ini udah kena cairan pip atau pupnya dia, ini kan kotorannya bakal ngeresep ke sini. Dan kalau masih basah udah biarin aja, tunggu sampai kering, dan begitu dia kering dia akan jadi serbuk, balik lagi jadi serbuk, dan serbuknya itu bakalan turun ke bawah. Jadi yang di atasnya tuh tetap yang berupa kayak gini nih. Dan buat kalian nih yang males banget ngurusin hewan peliharaan kalian karena kesibukan kalian yang luar biasa seabrek-abrek ya kan, ini tuh jadi alternatif banget buat kalian. Jadi ketika kalau pakai pasir gumpal atau pakai pasir wangi, ketika hewan itu pup atau pip ya, jadi kita tuh kan harus buru-buru serok tuh. Sementara kalau ini enggak, kalau ini tuh nggak harus kita serok juga, baunya tuh nggak akan semenyengat kalau pakai pasir gumpal atau pasir wangi. Gimana, keren kan? Nah, terus nanti aku kasih tahu gimana cara pakainya, karena kucing-kucing di rumah sini tuh juga pakainya pasir kayak gini. Kemarin tuh aku sempat baca artikel gitu, kenapa sih wood pellet ini tuh aman buat kucing gitu kan, aman buat peliharaan kita, karena wood pellet ini tuh nggak mengandung bahan kimia kayak pasir kucing atau pasir gumpal yang biasanya kita beli itu. Nah, kebanyakan orang itu kan emang khawatir banget sama debunya ya kan, karena namanya serbuk kayu ya, kalian tahu sendiri lah serbuk kayu itu kayak apa. Tapi menurut riset ya kan, serbuk kayu ini itu udah diproses sedemikian rupa, jadi itu yang benar-benar diminimalisir banget debunya. Lagi pula sekarang logikanya gini kan, ketika debu itu udah kering, pasir ini udah kering kena pipnya dia kan bakal turun dan bakal ketumpukan sama yang masih kaku-kaku. Nah, debunya itu juga masih pasti bakal ketumpukan sama yang kaku-kaku itu tadi kan. Jadi debunya itu nggak bakalan keluar sampai kayak apa hewan peliharaan kita pakai pasir ya kan. Kalau pakai pasir sekalinya dia ngasuk-ngasuk gini, ngasuk-ngasuk tuh bahasa Indonesia apa ya?
oh dia nutup kotorannya, kalinya dia nutup kotorannya itu kan pasti berdebu. Nah kalau pellet ini enggak, dia tuh nggak akan berdebu kayak gitu. Habis itu kalau pakai pasir kucing biasa itu ya kan, ketika kucing kita atau hewan peliharaan kita itu pup atau pipis gitu kan, dia kan pasirnya tuh bakalan kering. Nah pasir yang kering itu tadi tuh bisa nempel di bulu-bulu kucing kita, bulu-bulu hewan peliharaan kita. Apalagi kalau kucing kan, kalau kucing itu dia kan pasti sering banget tuh jilat-jilat bulunya. Nah pasir yang nempel di bulunya itu tadi tuh ada kemungkinan masuk ke badannya dia, dan itu bahaya banget. Nah kalian tuh sering kan dengar kalau kucing itu diare, mencret segala macam. Itu salah satu sebabnya kenapa kucing kita itu sering banget sakit. Jadi food pellet ini juga meminimalisir hal-hal yang kayak gitu. Lagi pula kata dokter, sebenarnya aku juga baru tahu sih, karena kemarin itu kebetulan ada yang beli produk aku tuh dokter juga. Kata dokter produk aku nih tuh sehat banget gitu kan. Kenapa sehat? Karena itu tadi aku juga nggak ngerti, ternyata dokter itu tuh lebih ngerti gitu kan. Kalau pellet ini tuh pakai bahan alami gitu, jadi emang nggak akan ngerusak pernafasannya dari kucing itu tadi gitu. Udah aku jelasin semuanya kan tentang produk aku, jadi sekarang tinggal aku kasih tahu real nyatanya produk aku yang aku pakai sendiri. Ini dia videonya. Nah ini dia proses pemisahan wood pellet dan dengan kotoran yang udah jadi serbuk. Gampang banget sebenarnya. Proses gampangnya lagi itu pupnya dibuang dulu. Jadi pupnya masih di atas tuh dibuang dulu, itu lebih gampang. Ini tadi sama suami aku langsung dicampur jadi satu. Ini setelah 2 minggu gak dibersihin ya ampun, masih segitu banyak wood pelletnya, masih banyak banget yang bisa dipakai. Kalau kalian udah bersihin pupnya yang di atas, kalian tinggal serok-serok aja, gampang. Keren banget kan caranya, ini tuh keren banget pokoknya. Ini cocok banget buat anak kos yang suka ngirit dan gak ngebuat ruangan kamar jadi bau. Sekarang kita ke proses pembuangan serbuk wood pellet yang udah bisa jadi pupuk. Tinggal dibuang kayak gini aja deh ke pot. Nah ini buat kalian yang mau disiram pakai air juga bisa disiram pakai air. Tapi kalau nggak mau disiram pakai air nggak apa-apa kok. Gini aja juga udah nggak apa-apa. Cuman kalau aku sih biasanya aku siram pakai air. Gimana? Udah ngerti kan? Udah ngerti stepnya, caranya, terus udah ngerti juga kelebihannya, terus fungsinya juga kayak gimana, habis itu cara-caranya kayak gimana. Habis itu kucing kita mau nggak pup sama pup di situ, kucing kita juga mau kan pup sama pup di situ. Cara bersihnya juga gampang banget, semuanya udah aku jelasin. Nah kalau gitu sekian dulu video dari aku. Ikutin terus semua kegiatan dan keseruan aku, tonton semua video-video aku. Bye semuanya, terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. See you to the next my video.